Saat kekuatan Tesseract sudah terbangun, para manusia tidak sadar kalau tempat mereka sedang diintai oleh bahaya. Sehingga di fasilitas rahasia penelitiannya SHIELD, semua orang pun diperintahkan untuk evakuasi. Not a drill. Dan Pil melaporkan kalau 4 jam yang lalu Tesseract itu tiba-tiba aktif sendiri dan sekarang Dr. Eric sedang berusaha mematikannya. Namun karena energi kubus itu terus naik, akhirnya Pil akan mempercepat evakuasi dan juga Maria diminta untuk fokus membawa semua teknisi ke tahap 2. Director. Talk to me, doctor. Lalu Eric melaporkan kalau Tesseract memberikan respon yang aneh dan mengeluarkan radiasi gamma yang rendah. Ditambah saat Barton dipanggil, dia pun melaporkan kalau semua ini adalah ulah dari luar bumi dan tiba-tiba ya, ternyata itu adalah Loki. Dan saat Nick menyuruhnya untuk menyimpan tombak tersebut, dan juga Loki langsung melakukan ini pada Barton. Karena hal itu, Nick diam-diam langsung mengambil kubus tersebut. Namun karena ketahuan, Loki pun langsung memperkenalkan diri dan memberitahu kalau dia akan membawa dunia ini menuju kebebasan sambil mempengaruhi Eric. Dan tiba-tiba Barton juga memberitahu kalau saat ini Nick sedang mengulur waktu mereka yang akhirnya Didn't tell me. Who's that? ditambah saat Maria akhirnya sadar Have the Tesseract. Shut them down. We're clear upstairs, sir. Namun tidak sampai di situ, Nick pun mengejar mereka menggunakan helikopter. Lalu karena mereka berhasil lolos, akhirnya Nick memastikan keadaan Maria dan juga Pil, sehingga Nick memberitahu kalau saat ini pangkalan sudah masuk ke level 7 dan akan memulai perang.
Sedangkan di Rusia, Natasha pun berhasil tertangkap oleh jenderal di sana dan dia sedang diejek karena Black Widow yang terkenal ternyata tidak sebesar reputasinya. Namun tiba-tiba ada telepon untuk Natasha sambil jenderal itu diancam akan dirudal oleh pesawat jet, sehingga saat diberikan ternyata itu adalah pil dan memberitahu kalau Barton sudah dipengaruhi sehingga dan setelah beres, Natasha pun diminta untuk mendatangi Bruce si pria hijau. Lalu kita beralih ke India, tiba-tiba anak itu datang ke sana karena membutuhkan seorang dokter untuk orang tuanya, dan setelah Bruce mendengar situasinya, dia pun langsung diajak ke rumah anak itu. You know, for a man who's supposed to be avoiding stress. Ya, ternyata anak itu adalah agen rahasia juga hingga akhirnya Natasha memperkenalkan diri sebagai perwakilan S.H.I.E.L.D. untuk mengajaknya bergabung karena saat ini selain Tesseract sudah dicuri, benda itu juga mengeluarkan radiasi gamma yang merupakan keahliannya Bruce, namun tiba-tiba maka dari itu, Bruce meminta maaf karena dia hanya ingin menguji reaksinya saja dan akhirnya Natasha pun menyuruh semua pasukannya di luar untuk mundur. Just you and me. Dan di tempat Nick, dia pun sedang rapat dengan Dewan Keamanan Dunia dan membahas kalau bangsa Asgard tidak ada sangkut pautnya dengan perang yang dimulai oleh Loki, sehingga Nick ingin mengaktifkan lagi tim Avenger yang sudah ditutup akibat dirasa terlalu berbahaya, karena Nick percaya untuk memenangkan peperangan ini dibutuhkan kekuatan dari orang-orang yang dianggap aneh tersebut. Guy's still alive. Lalu sesampainya di tempat Steve yang masih tidak percaya kalau dia sudah tertidur 70 tahun, Nick pun menyuruhnya untuk rileks dan juga dia memberitahu kalau Tesseract itu sudah diambil oleh Howard karena bisa menjadi kunci energi tidak terbatas untuk planet bumi. Namun karena benda itu sudah dicuri oleh Loki yang bukan dari bumi, Nick pun akan menjelaskan lebih lanjut jika Steve mau bergabung, yang sayangnya Steve pun menolak karena baginya saat ini dunia terasa sangat aneh. You should have left it in the ocean. Sedangkan Tony baru saja memasang kabel energi bersih untuk towernya karena dia ingin agar tower tersebut tidak lagi memakai listrik. Light her up. I'm actually out. Namun saat mereka akan merayakannya, tiba-tiba Phil berhasil membobol keamanan di sana dan langsung menyerahkan dokumen tersebut untuk Tony periksa karena ini menyangkut tentang Avenger, sehingga Tony langsung memanggil Pepper dan mengeluh kalau selalu saja ada gangguan. Yes. Ya, karena hal itu Pepper akan kembali kerja lagi besok karena ternyata Tony punya tugas yang sangat banyak. I want to hear about the cellist. Is that still a thing? Dan keesokan harinya ternyata Steve memutuskan untuk bergabung, di mana Steve juga baru tahu kalau Bruce sudah mencoba untuk meniru serum yang disuntikan pada tubuhnya. Namun Phil merasa terhormat karena bisa satu kapal dengan Kapten Amerika dan juga kostum milik Steve sudah dimodifikasi namun tetap mempertahankan desain garis dan bintang yang dianggap oleh Steve sudah kuno. People might just need a little old-fashioned. Lalu di tempat persembunyiannya Loki, selain Eric sudah membuat laboratorium di sana, Loki pun langsung bertelepati dengan The Other yang menanyakan kapan Loki akan mulai bergerak, namun Loki malah mengatakan agar pasukannya disiapkan dulu supaya layak untuk disebut hebat, dan karena tersinggung, The Other langsung memberitahu kalau Loki sudah menghina orang yang memberikannya tongkat tersebut, sehingga dia menegaskan jika Loki gagal atau mengkhianati mereka, maka Loki akan menerima akibatnya. Dan Natasha menyambut Steve saat sampai di markas S.H.I.E.L.D. dan juga akhirnya Steve bertemu dengan Bruce yang sudah saling tahu tentang latar belakang masing-masing, tapi tiba-tiba alarm di kapal induk itu malah berbunyi yang membuat Steve dan Bruce pun penasaran.
Ya, ternyata kapal induk itu bisa terbang, ditambah saat Steve dan Bruce ke dalam, mereka pun sangat kagum sehingga Nick menyuruh untuk mengaktifkan mode menghilang. Maka dari itu, Steve langsung membayar Nick karena sudah berhasil membuat dia terkejut, dan juga Bruce akan berada di sini sampai Tesseract itu ditemukan, sehingga tanpa membuang waktu Bruce pun akan mempersiapkan algoritma pelacak supaya bisa cepat menemukan lokasi kubus tersebut, dan Natasha pun langsung mengantarkan Bruce ke ruang kerjanya. You're gonna love it, Doc. We got all the toys. Lalu di tempat Eric, dia pun kagum pada Barton karena berhasil mengumpulkan para pekerja yang membenci S.H.I.E.L.D. dan juga Eric sangat senang karena Tesseract tersebut sudah memperlihatkan fakta padanya, namun Barton akan menyerang target berikutnya dan butuh pengalihan. Sehingga saat algoritma di kapal sedang mencari Loki, tiba-tiba lokasinya pun ditemukan yang saat ini sedang berada di Jerman, dan Nick menyuruh Steve untuk segera pergi ke sana. Setelah semua orang berlutut, Loki pun terlihat sangat senang dan bilang kalau umat manusia memang diciptakan untuk dikuasai, namun karena ada bapak-bapak yang tidak terima, akhirnya Loki pun melakukan ini. Ya, ternyata Steve baru sampai di sana, begitu juga dengan Natasha yang langsung menyuruhnya untuk menyerah, tapi... Dan karena Natasha tidak bisa menyerang akibat banyak orang di sana, tiba-tiba Tony pun menghubunginya dan langsung menyerang Loki. Akhirnya Loki berhasil dibawa oleh mereka, namun saat Steve bilang kalau dia tidak menyukai Loki, tiba-tiba Tony malah mengejek umur Steve yang sudah sangat tua, dan karena di luar tiba-tiba ada petir, Loki pun bilang kalau dia tidak menyukai apa yang akan datang setelahnya. Dan karena Tony takut kalau Loki akan dibunuh oleh orang itu, dia pun langsung mengejarnya, sehingga dengan terpaksa Steve pun langsung mengambil parasut untuk mengejar mereka. Setelah mereka mendarat, Loki pun tidak memberitahu lokasi Tesseract itu, sehingga Thor menegaskan kalau selain semua orang di Asgard sangat menyayanginya, Thor juga tahu kalau Loki sudah muak selalu dibandingkan dengan dirinya. Namun masalahnya saat ini Loki menjadi gila karena sangat terobsesi untuk mendapatkan tahta raja. Tapi karena Loki terus berbicara tentang kekuatan Tesseract, Thor pun langsung menyuruhnya untuk segera meninggalkan impian sinting itu dan memintanya kembali pulang. Namun karena Loki tidak mau, tiba-tiba... Listen well, brother. I'm listening. Dan karena Thor tidak suka disentuh, Tony juga bilang kalau tahanan itu tidak boleh dibawa kabur, sehingga selain Tony mengejek Thor kalau dia memakai gorden milik ibunya, Tony juga akan menghentikan Thor agar tidak membawa Loki pergi dari sini. Okay.
That's enough! Ya, karena Steve ingin Thor menaruh palunya, tiba-tiba dia pun menghantam Tony dan melakukan ini. Akhirnya Loki tetap dibawa ke kapal induk S.H.I.E.L.D. dan anehnya saat dia melihat Bruce, Loki pun terlihat sangat senang. Setelah itu Nick menjelaskan kalau Loki berani kabur maka dia akan langsung dijatuhkan dari ketinggian 30.000 kaki, tapi tiba-tiba Loki mengejek Nick karena dia sudah meminta perlindungan dari makhluk yang tidak berotak dan juga jika memiliki Tesseract sama saja seperti punya kekuatan yang tidak terbatas. Maka dari itu, Thor memberitahu kalau Loki punya pasukan dari suku Chitauri yang berasal dari dunia tidak terkenal untuk menjajah planet ini, dan juga Natasha memberitahu kalau Eric sudah dipengaruhi olehnya dengan tujuan untuk membuat sebuah portal, sehingga saat Tony datang sambil mengejek kalau pukulan Thor biasa saja, dia pun menjelaskan dengan bahasa yang sulit dipahami semua orang, namun karena Bruce mengerti, Tony pun merasa kalau dia akan cocok dengannya sehingga saat Nick datang, dia pun menyuruh mereka berdua untuk meneliti tongkat tersebut. Akhirnya saat mereka berdua sedang meneliti tongkat itu, Tony pun malah iseng menyetrum Bruce yang membuat Steve pun langsung marah karena hal itu dapat mengancam seluruh keamanan di kapal. Tapi tiba-tiba Tony mengatakan kalau dia merasa janggal dan mencurigai Nick punya tujuan lain, yang mana Bruce juga setuju karena saat ini Tony adalah pelopor energi bersih dan malah tidak diikutsertakan dalam proyek Tesseract tersebut. Namun bagi Steve yang terpenting adalah untuk menghentikan Loki dan patuh pada perintah atasan, sehingga saat keluar Steve pun mulai menyelidiki gudang penyimpanan. Dan di ruang tengah, Phil memberitahu kalau Jane sudah dipindahkan ke tempat yang aman sehingga Thor merasa kalau para manusia jauh lebih beradab dibandingkan penduduk Asgard karena akibat kemarahan Loki padanya membuat kaum manusia jadi terkena akibatnya lagi. Namun Nick menyuruh Thor untuk mencari tahu isi pikiran Loki karena dia seperti sengaja tertangkap. Lalu Natasha mendatangi Loki untuk mencari tahu apa yang akan terjadi pada Barton setelah nanti Loki berkuasa, karena waktu dulu di masa kelamnya Barton sangat berjasa dalam hidup Natasha. Namun karena Loki tahu tentang hal itu, dia pun mengejek Natasha dan akan membuat Barton membunuh dia secara perlahan, sehingga ketika Natasha menganggap Loki sebagai monster, dia pun malah mengatakan kalau Natasha yang membawa monster itu ke sini, dan tiba-tiba Natasha melaporkan kalau rencana Loki adalah ingin membuat Hulk mengamuk. Namun saat Nick mendatangi Tony, selain kubus itu sudah ditemukan, dia juga ketahuan oleh Steve karena di gudang penyimpanan ada banyak senjata yang dirancang untuk menggunakan kekuatan kubus tersebut. Ditambah saat Natasha datang ke sana, Bruce pun mulai memanas karena Bruce tidak ingin dibohongi lagi olehnya, yang akhirnya Nick jujur kalau alasannya karena saat Thor datang ke bumi membuat dia sadar kalau di luar planet ini ada banyak sekali ancaman. Namun karena Thor tersinggung, situasi pun jadi mulai merembet kemana-mana dan mereka malah saling menyalahkan. Dan yang mereka tidak tahu kalau di luar pesawat yang dinaiki oleh Barton sedang mendekat, sehingga saat mereka semua saling bercekcok dan menghina satu sama lain, tiba-tiba ya, karena hal itu semua orang di sana langsung bersiap-siap. Lalu Maria memberitahu kalau mesin nomor 3 sudah mati dan jika satu mesin lagi hancur maka pesawat ini akan jatuh, sehingga Tony diminta untuk memperbaikinya sedangkan Natasha terjebak di bawah bersama Bruce yang akan berubah. Legend 3, I'll meet you there.
Sehingga Nick menyuruh krunya untuk membawa kapal ini ke atas perairan, sedangkan Steve akan membantu Tony untuk memperbaiki kerusakan mesin. Sedangkan Natasha, dia pun sedang sibuk melarikan diri dari Hulk. Lalu di luar, Tony pun memberitahu Steve kalau dia akan memutar baling-baling tersebut agar membuatnya menyala, sehingga Steve diminta untuk standby di tuas itu sambil menunggu aba-aba darinya. Stand by it. Wait for my word. Dan di dalam, karena Bruce tidak juga sadar, akhirnya Thor langsung memanggil Mjolnir. Ditambah pasukan musuh juga berhasil masuk ke sana. Maka dari itu, karena Thor dan Hulk akan menghancurkan kapal ini, akhirnya Maria menyuruh pesawat jet di luar untuk mengalihkan perhatiannya Hulk. Namun karena Steve kedatangan tamu, akhirnya lalu di dalam, Barton pun berhasil menembakkan panahnya yang membuat salah satu sistem mesin di sana pun mati. Ya, karena hal itu Natasha akan mengejar Barton, sedangkan Tony sedang berusaha mendorong baling-baling kapal tersebut. Dan saat Loki akan menjatuhkan Thor, tiba-tiba Pil muncul di sana dan memintanya untuk segera menyerah, tapi namun saat Loki akan pergi, Pil pun mengatakan kalau Loki akan segera kalah karena... Dan saat kapal ini terus mengarah ke bawah, Tony pun langsung mengeluarkan semua daya dari armornya. Lever. Now.
Setelah itu, Phil pun meminta maaf pada Nick kalau dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sehingga Nick memanggil Steve dan Tony untuk memberitahu selain kalau dia memang akan membuat gudang senjata dari Tesseract tersebut, Phil juga meninggal dengan rasa percaya kalau semua anggota Avenger dapat bekerja sama melindungi dunia, yang mana Thor pun merasa sangat bersalah, sedangkan Bruce dia ditemukan oleh pegawai di sana karena katanya dia baru saja jatuh dari langit. Come on. I got no window. Lalu Barton akhirnya dia pun kembali sadar akibat benturan di kepalanya yang sangat keras, dan juga Natasha mengatakan kalau semua ini adalah salah Loki karena sebagai agen rahasia mereka memang tidak dilatih untuk melawan sihir. Akhirnya Steve mendatangi Tony yang sedih karena Phil malah melawan Loki sendirian, tapi saat Steve membahas perselisihan mereka berdua, Tony pun baru sadar kalau tujuan Loki tertangkap memang untuk memecah belah Avenger, dan juga tiba-tiba Tony jadi tahu rencananya. Sehingga saat Steve mengajak Natasha untuk pergi karena Barton bisa mengendari pesawat jet, akhirnya dia pun diperbolehkan untuk ikut. Dan di atas, Nick pun jujur pada Maria kalau cerita tentang Phil sengaja dia buat agar memotivasi para Avenger. Lalu saat Tony baru sampai, dia pun langsung melakukan ini. Ya, benda itu dihalangi energi murni, sehingga karena Loki ada di bawah, Tony pun akan menjalankan rencana lain. Dan sambil basa-basi, Tony pun menawarkannya minuman, namun Loki memberitahu kalau sebentar lagi pasukan Chitauri akan datang, dan sambil terus berbicara, Tony pun diam-diam memasang gelang untuk armor Mark 7, sehingga setelah beres, Tony pun terus memanas-manasi Loki yang akhirnya... This usually works. Ya, karena tidak berhasil, Loki pun langsung melemparkan Tony ke bawah. Dan Tony langsung membalas serangan itu untuk Phil, namun masalahnya portal itu kini mulai terbuka. Lalu saat Thor mendatangi Loki, dia pun tidak ingin mematikan portal itu karena Loki ingin perang. Dan juga saat kapal Natasha sudah di kota, Tony pun akan mengirim para alien itu ke sana. See him?
Akhirnya saat Steve mengajak mereka untuk kembali ke atas, tiba-tiba dari portal muncul makhluk yang sangat besar. Sehingga saat Steve menghubungi Tony, dia pun malah menanyakan keberadaan Bruce sambil menyuruh Jarvis untuk terus mencari titik lemah dari makhluk itu, sedangkan Thor saat sedang mencoba untuk menyadarkan Loki. Sentiment. Ya, karena Loki mulai menyerang warga sipil, akhirnya Natasha dan Barton akan menahan para alien itu di sini sambil menyuruh Steve untuk pergi duluan. Dan setelah sampai, Steve pun langsung menyuruh polisi itu untuk segera melakukan evakuasi. Namun karena mereka tidak menerima perintah dari orang lain, akhirnya lalu Thor memberitahu kalau kubus itu dikelilingi oleh kekuatan yang tidak bisa ditembus, dan selain situasi mereka kini jadi sulit, tiba-tiba Bruce pun datang ke sana sehingga saat Tony tahu dia pun akan mengirim monster itu ke sana. Tapi tidak sampai di situ, ternyata Loki mengirim lagi makhluk tersebut yang akhirnya Steve memberi mereka semua tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Namun berbeda untuk Hulk, kalau dia malah disuruh untuk menghancurkan semua alien itu. Get a lot of stray sniffing your tail. Boy. Dan Natasha memberitahu jika portal itu tidak ditutup, maka semua ini akan percuma, sehingga dia meminta Steve untuk melemparkannya ke atas. Setelah itu, Steve diberikan alamat gedung yang di dalamnya ternyata ada banyak orang-orang yang sedang disekap.
Namun di kapal, Nick pun sedang ditekan oleh para dewan untuk segera menembakkan nuklir ke sana yang tentunya Nick tidak mau karena masih banyak sekali warga sipil di tempat tersebut. Oh, you. Hawkeye! Lalu saat Loki menyuruh Hulk bersujud, Puny God. sedangkan di atas Eric yang sudah sadar, dia pun langsung memberitahu Natasha kalau tongkat Loki dapat menutup portal tersebut karena saat ini tim Avengers sudah kewalahan. Ditambah karena ada pilot yang mengikuti perintah para dewan, akhirnya Nick pun mengejarnya dan... Ya, karena ada satu yang lolos, Nick pun langsung memberitahu Tony kalau pesawat yang membawa nuklir akan tiba di sana dalam 3 menit lagi, sehingga Tony pun langsung terbang. Detonation in 2 minutes 30 seconds. Mark. Sehingga saat Natasha akan menutup portal itu, Tony pun melarang karena saat ini dia akan membawa bom nuklir ke tempat yang seharusnya. Tapi karena diprediksi kalau Tony tidak bisa kembali lagi, akhirnya Jarvis pun menghubungi Pepper yang sayangnya dia malah fokus melihat berita. Close it. Ya, ternyata Tony hanya pingsan saja, sehingga karena sudah menang, Tony pun ingin mengajak mereka makan di restoran dekat sini, tapi Thor bilang kalau saat ini masih belum beres. Lalu keesokan harinya, selain mereka jadi terkenal, akhirnya Thor akan membawa Loki pulang sehingga Nick memberitahu para dewan kalau saat ini para Avengers sedang mengambil libur dan juga Tesseract dikembalikan ke tempat asalnya, ialah di ruang penyimpanan Odin, yang mana Nick tidak bisa menentang perintah dewa. Dan juga Nick menenangkan Maria kalau mereka akan kembali saat situasi genting, yang membuat cerita pun tamat.